Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Suatu hal yang membahagiakan untuk kami bisa hadir di sini dan tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan kami terutama untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Izinkan Bapak Ibu, kami akan menyampaikan berbagai informasi ya terkait bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan Jafung PTP di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya kami banyak belajar dari Bapak Ibu di Pusdatin ya beberapa waktu yang lalu. Jadi kami ini sebenarnya adalah anak asuh gitu ya dari instansi pembina kita di Pusdatin. Nah, tentunya dalam sharing ini nanti kami akan menyampaikan berbagai hal. Yang pertama, bagaimana Kementerian Keuangan ini pada posisi atau pada proses bisnis pembelajaran. Jadi nanti kami akan menceritakan bagaimana juga PTP ini kemudian lahir di Kementerian Keuangan. Setidaknya ada 5 Bapak Ibu ya, bukan topik ya, 5 outline gitu ya, yang berisi katanya berisi 5 poin-poin yang perlu kami sampaikan. Selain korpu juga bagaimana kami punya infrastruktur terkait dengan modern learning yang sekarang terus berproses. Kemudian bagaimana kami memilih atau kemudian bagaimana proses Jafung PTP ini kemudian berjalan di Kementerian Keuangan dan tentunya implementasinya sampai dengan saat ini dan juga pengelolaannya di Kementerian Keuangan sampai sejauh ini. Meskipun sebagai newbie tentunya masih banyak yang harus kami benahi dan harus kami terus-menerus belajar dari Bapak Ibu sekalian tentunya mungkin lebih lama, lebih advance dan juga tentunya instansi pembina kita di Pusdatin. Next, mungkin kita berawal dari Kementerian Keuangan Corporate University. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah cukup banyak mendengar ya Kemenq Korpu. Namun tentunya ada hal yang perlu kami informasikan karena kadang-kadang banyak yang belum mengerti posisi dari unit Excellence 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan di mana kami bernaung, termasuk di dalamnya adalah PTP nanti. Jadi dari struktur Kementerian Keuangan, Bapak Ibu, dari pucuk pimpinan kami ada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, ada 11 unit Excellence 1 dan 6 staf ahli Menteri Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Nah, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan dalam hal ini merupakan salah satu unit Excellence 1 yang ada di Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal ini mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara. Nah, kami bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal ini bergandengan tangan untuk meningkatkan seluruh kapasitas pegawai di Kementerian Keuangan sebanyak lebih dari 80.000 saat ini. Jadi tepatnya 80.320 orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote gitu ya. Jadi kami sangat banyak sekali kantornya dan juga pegawainya sangat juga banyak sekali. Nah, selanjutnya jika kita berbicara tentang Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ini ada unit-unit Excellent 2 yang kemudian khusus melakukan tugas fungsinya di bidang pelatihan yang kaitannya dengan proses bisnis utama di Kementerian Keuangan. Jadi kami ada 6 pusdiklat ya dan 1 sekretariat BPPK dan kemudian ada PKN STAN. Nah, di samping itu ada kantor vertikal yang ada di seluruh Indonesia, itu ada 11
Balai Diklat Keuangan, dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan. Nah, kami di sini ada sekitar 1.326 orang yang kemudian mempunyai tugas untuk kemudian menyiapkan atau memfasilitasi peningkatan kompetensi pada unit eselon 1 di seluruh Kementerian Keuangan, namun juga di luar Kementerian Keuangan. Jadi, dan PTP, Bapak Ibu, PTP ini ada di seluruh Pusdiklat ini. Jadi Japung PTP ini ada di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, kemudian ada di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan juga di Pusdiklat Keuangan Umum. Jadi memang PTP yang ada di kami di Kementerian Keuangan kemudian ditempatkan pada pusdiklat-pusdiklat tersebut. Oh, siap. Oke, terima kasih. Untuk kemudian mereka menjalankan tugasnya bersama-sama dengan jabatan fungsional lain dan juga struktural yang memang membidangi TUSI terkait dengan pembelajaran ataupun pelatihan dalam hal ini. Next. Bapak Ibu, ini yang tadi kami sampaikan bahwa di masing-masing pusdiklat itu menjadi mitra utama dari masing-masing Direktorat Jenderal atau masing-masing unit eselon 1 yang mempunyai kekhususan pada proses bisnisnya masing-masing. Seperti Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, maka mitra utamanya adalah Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Demikian juga dengan Pusdiklat Pajak, maka mitra utamanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan sebagainya. Jadi ada satu pusdiklat yang kemudian secara khusus dedicated untuk semua Direktorat Jenderal dan juga badan ataupun Sekretariat Jenderal ataupun Inspektorat Jenderal atau seluruh unit eselon 1, karena memang sifatnya adalah pusdiklat yang mempunyai tugas di kepemimpinan dan manajerial serta sosial kultural. Nah, di sini selain dari 11 unit eselon 1 yang harus difasilitasi, maka ada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, bahkan itu BUMN, BUMD, BLU, yang terkait dengan pengolahan keuangan negara, maka pusdiklat terkait yang menjadi mitra utama sesuai dengan rumpun kompetensinya masing-masing, ini juga kemudian diminta untuk mau bisa memfasilitasi. Demikian juga kepada masyarakat, selain pada instansi-instansi tersebut, juga kepada masyarakat, karena memang kami ada 1 unit eselon 2, yaitu PKN STAN yang melakukan pengabdian masyarakat. Jadi PKN STAN ini setara eselon 2 ya, meskipun non eselon, tapi ini bisa kita setarakan. Nah, lanjut. Kemudian mengapa kemudian kita memilih corporate university sebagai salah satu strategi untuk kita melakukan pengembangan kompetensi SDM? Karena memang seperti yang tadi kami sampaikan, ada berbagai pertimbangan yang tidak bisa lagi kita lakukan pembelajaran atau peningkatan pengembangan kompetensi secara konvensional. Mengapa? Karena begitu banyaknya pegawai, dari 80.000 tadi bisa dibayangkan kalau kami harus menyelenggarakan training atau pelatihan di masa lalu, maka itu sangat sulit untuk bisa dipenuhi seluruh pegawai. Kemudian juga tuntutan dari masyarakat yang juga ingin belajar tentang kemudahan dalam belajar mengenai ilmu tentang keuangan negara, ini juga menjadi penting untuk menjadi atensi kami. Dan juga adanya resiko atas loss pengetahuan gitu ya, karena banyak yang kemudian pensiun, kemudian ilmunya dibawa. Nah, ini kemudian yang menjadi beberapa latar belakang kami. Kenapa kemudian corporate university ini penting, dan juga arahan dari Menteri Keuangan bagaimana Kemenkeu ini bisa menjadi learning institution ya. Jadi
menjadi organisasi pembelajar atau learning organization. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian kami mengadop corporate university sebagai strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kemenkyu melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan. Jadi bukan hanya dari sisi pelatihan ya, tetapi juga dari manajemen pengetahuan supaya ilmu itu bisa kita simpan, kemudian bisa dikembangkan dan juga menjadi proses history yang kemudian terus berkembang sampai dengan sampai dengan terus menerus ya, sampai dengan the end of the day ya, mungkin sampai hari ini gitu ya, tapi next tentunya akan berjalan sampai pada masanya, perubahannya dan sebagainya, itu kemudian akan tercapture di dalam knowledge management ini. Lanjut, Bapak Ibu, ini yang menjadi tujuan Kemenkyu Korpu. Yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan yang namanya link and match antara pembelajaran dengan tujuan organisasi. Jadi pembelajaran ini memiliki keterkaitan antara human capital management dan upaya pencapaian kinerja. Dan ini dilakukan melalui proses analisis kebutuhan pembelajaran. Kalau sebelumnya kita fokus pada pemenuhan gap kompetensi, maka ini kemudian dikembangkan menjadi upaya untuk mencapai target kinerja organisasi maupun sasaran kinerja organisasi ataupun sasaran strategis organisasi. Nah, ini yang kemudian menjadi tujuan kami, kemudian juga terwujudnya sistem manajemen pengetahuan di mana pengelolaan hasil belajar yang sudah bertahun-tahun dilakukan ini dapat dibuat terintegrasi dalam satu sistem yang dalam hal ini kami melakukan membangun yang namanya platform KLC atau Kemenkyu Learning Center. Ini saya kira mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah ada mungkin yang menengok-nengok gitu ya KLC kami. Nah, dan yang terakhir adalah ini sesuai dengan apa yang menjadi impian dari Menteri Keuangan bagaimana mewujudkan Kemenkyu sebagai organisasi pembelajar. Nah, ini kami diminta untuk membangun budaya belajar di Kementerian Keuangan, continuous learning yang dilakukan untuk menuju juga dalam rangka kita menuju kesempurnaan, meskipun kesempurnaan itu sangat ini ya, tidak mungkin ada kesempurnaan, tapi tentunya kita sedang menuju ke sana dan bagaimana continuous learning ini menjadi setidaknya bisa menjadi solusi dari kita untuk melakukan continuous improvement. Nah, bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja ini yang kemudian menjadi istilahnya bukan sekedar slogan ya, tapi memang ini yang harus kemudian kami lakukan. Jadi kami sambil bekerja harus juga belajar dan belajar sambil bekerja, sehingga kita harus bisa mengcapture apa yang kita lakukan pada saat kita bekerja dan juga kemudian melakukan improvement di dalam kita bekerja tersebut. Lanjut, nah arah kebijakan Kemenkyu ini kalau kita melihat sebenarnya perjalanan Kemenkyu Korpu ini sudah cukup lama Bapak Ibu. Kami dari 2015 sampai sekarang terus menerus mempertajam gitu ya, mempertajam implementasi dari Korpu ini. Jadi bahkan kami semakin meyakini bahwa Korpu ini bisa mendrive Kementerian Keuangan menjadi learning organization. Jadi melalui Korpu maka kita diharapkan bisa mewujudkan yang namanya organisasi pembelajar. Nah, meskipun kami berganti pimpinan, kalau tidak salah ini sudah ada 4 pimpinan dalam perjalanannya dalam Korpu ini, tapi terus-menerus kemudian
secara konsisten dilakukan dan diteruskan dan kemudian semakin dipertajam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, arah kebijakan Kemenkyu Corporate University ini kemudian semakin difokuskan pada pembelajaran yang mendukung 5 program strategis, antara lain kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan dan risiko, serta dukungan manajemen kementerian dan lembaga. Nah, ini diharapkan dilakukan secara kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi di tempat kami pun sudah ada yang namanya Kemenkyu 1, di mana sinergitas antar unit eselon 1 itu kemudian dibangun dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kemudian bisa menyelesaikan berbagai hal secara bersama-sama. Kemudian strategi corporate university ini merupakan penguatan dan perubahan tadi mindset yang tadinya sifatnya adalah training center menjadi corporate university dengan penguatan di berbagai unsur. Nah, beberapa praktek di training center tadi memang kemudian dikembangkan dan diberikan nilai tambah sehingga dapat mengimplementasikan yang namanya corporate university ini dari sisi mindset, dari sisi learning governance, dari learning focus, learning value change, dan juga knowledge management itu sendiri. Jadi kami yang memang sebelumnya ketika kemudian menyiapkan corporate university ini kami melakukan yang namanya assessment ya. Kami self assessment terhadap Kementerian Keuangan, kesiapan kami untuk menjadi korpu ini seperti apa di tahun 2016 itu kami mengakses. Nah, salah satu yang menjadi kekuatan kami adalah dari sisi fasilitas dan infrastruktur saat itu. Nah, kemudian ada yang kemudian menjadi perlu pengembangan dan bahkan warnanya itu masih merah, itu juga ada. Jadi ada yang merah, kuning, hijau gitu. Nah, salah satu lagi yang kemudian memang kami perlu pengembangan adalah learning teknologi. Ya, teknologis. Jadi di sini cikal bakal kami kemudian merasa sangat membutuhkan yang namanya Javung PTP ini. Jadi dari proses yang sudah berjalan, Bapak Ibu, dari hasil asesmen kami menuju corporate university ini, kemudian kami membuat berbagai kajian-kajian gitu ya. Kemudian kami berproses, banyak hal yang kami siapkan untuk menjadi corporate university ini. Baik dari sisi mindset, bagaimana kami kemudian melakukan sosialisasi ya kepada seluruh unit eselon 1, bagaimana kami meyakinkan menteri pada saat itu terkait dengan korpu, kemudian setelah kemudian pimpinan cukup excited dengan menerima apa yang menjadi rencana kami, maka kemudian Menteri Keuangan melit gitu ya untuk melakukan yang namanya learning council meeting gitu ya, seluruh unit, seluruh eselon 1, seluruh dirjen dan sekretaris bersama inspektur itu dikumpulkan, kemudian melakukan sinergi pembelajaran secara bersama-sama di unit eselon 1. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, dari situ kemudian ada berbagai hal juga yang menjadi penting untuk kami semakin meyakini bahwa kemudian ada satu pendekatan pembelajaran yang bisa menggerakkan korpu maupun learning organization ya. Jadi dia semacam engine gitu ya, yang kemudian bisa secara secara cepat menggerakkan korpu maupun LO. Ini adalah pembelajaran terintegrasi Bapak Ibu. Jadi pembelajaran terintegrasi ini saya kira juga di LAN sudah cukup masif disampaikan di berbagai kesempatan. Pembelajaran terintegrasi ini sekarang ini menjadi fokus oleh semua pihak yang memang sedang yang in charge di dalam kegiatan pembelajaran ini. Mulai dari
formal learning atau structure learning, kemudian social learning atau learning from others, kemudian experiential learning atau learning while walking, ini yang kemudian menjadi salah satu gitu solusi gitu untuk kita menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rangka pengembangan kompetensi individu yang sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, tentunya konsep pembelajaran terintegrasi di dalam Korpu ini juga mengadop juga konsep IDDE, Bapak Ibu ya, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang juga saya kira dilakukan dalam tusinya Javung PTP, gitu ya, yang juga mulai dari melakukan analisis, perancangan, kemudian juga membuat desain, kemudian juga sampai pada pengendalian dan kemudian melakukan evaluasi. Nah, apa yang kami siapkan di dalam proses pembelajaran di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu, ini kami mempunyai program-program yang karakteristiknya kita harapkan meliputi relevan, applicable, impactful, dan accessible. Jadi ini memang semacam janji layanan kami gitu ya di BPPK ini kepada seluruh unit eselon 1 bahwa program-program yang kami deliver ini adalah atau yang kami rancang pun ini mempunyai keterkaitan dan dengan sasaran strategis organisasi di unit eselon 1 tersebut, khususnya di Kementerian Keuangan. Kemudian juga mudah dipahami atau applicable, mudah diimplementasikan, jadi tidak susah gitu ya. Kemudian impactful, memiliki dampak yang tinggi karena kita sudah akan mengukur pada level Kirkpatrick level 4. Kemudian accessible ini tentunya kita mengharapkan kemudahan ya untuk pemanfaatan teknologi, di mana kami punya tagline belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga kami menyiapkan platform KLC yang bisa diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan bahkan di luar Kementerian Keuangan. Kita lanjut. Ini yang kemudian sampai sejauh ini kami menerapkan implementasi Korpu. Kami mengatakan berhasil gitu ya untuk saat ini, meskipun akan terus berproses karena memang kami butuh waktu yang tidak sedikit untuk bisa sampai seperti ini. Nah, poin tiga ini yang menurut saya poin 1 pimpinan ini paling penting ya Bapak Ibu. Namun poin 3 ini juga bagaimana kami memiliki kesiapan untuk berubah. Ini yang kemudian menjadikan kami terus mencari cara untuk bisa menutup gap-gap yang pada saat itu kami belum siap. Nah, next. Selanjutnya ini adalah modern learning yang tadi kami sampaikan, salah satu infrastruktur yang menjadi kekuatan kami pada saat kami melakukan assessment yang sudah kita buat di tahun 2016 ya kalau tidak salah ya, sudah dirintis sebelumnya, jauh sebelumnya memang. Dan sekarang ini kami sudah membuat KLC, mengembangkan KLC ini, teman-teman di TIK MP ini mengembangkan KLC sudah di generasi kedua, di mana platform utama dari KLC ini adalah pembelajaran dan pengetahuan di bidang keuangan negara. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar keuangan negara silahkan akses KLC kami dimanapun, kapanpun gitu ya, karena ini sudah ada di Play Store, jadi bisa di-download dari mobile handphone atau perangkat sejenisnya yang lain. Nah, ini memang ada dua besaran, LMS dan KMS. Jadi di dalam platform tersebut kami fokus pada pelatihan online dan juga pusat pengetahuan, di mana pengetahuan terkait dengan keuangan negara ini dikumpulkan di situ. Jadi kita bisa belajar ilmunya dan kita juga kemudian bisa berlatih melalui pelatihan online tersebut. Nah, ini yang mungkin sekitar tahun 2020 atau 2000 tahun lalu ya, 2021 Bapak Ibu, ini
dari KLC yang ada ini sudah ada sekitar lebih dari 4.700, saya kira sekarang mungkin sudah mendekati 5.000 ya knowledge dokumen, ada lebih dari 900 course, ada lebih dari 80.000 ASN Kemenkyu, hampir semuanya, bukan hampir sih, semua ASN sudah di Kemenkyu sudah mengikuti semua, dan ada lebih dari 130.000 yang beregistrasi ya, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada kami. Dan ini dikembangkan terus oleh tim di TIK MP. Jadi kami tidak mengembangkan KLC kami ini benar-benar melakukan secara mandiri oleh para pegawai di Kementerian Keuangan yang mempunyai expert dalam membangun KLC platform ini. Lanjut, ini juga metode pembelajaran yang kemudian kami kembangkan di dalam KLC Kemenkyu Korpu FunQuest ini. Ini memang bertujuan untuk meningkatkan engagement para pembelajar. Karena tadi kami harus membangun budaya belajar, maka beberapa strategi kami lakukan. Salah satunya dengan Kemenkyu Korpu FunQuest ini yang terintegrasi juga dengan KLC. Karena memang lebih dari 70% pegawai Kementerian Keuangan ini adalah generasi milenial, maka juga tentunya kami menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan metode-metode pembelajaran yang mungkin lebih pas untuk mayoritas dari pegawai Kementerian Keuangan saat ini. Nah, ini gamification yang kami lakukan, dan ke depannya kemungkinan kami akan melakukan juga untuk melakukan gamification untuk sekaligus memastikan ya kemampuan teknis dari pegawai secara berkala gitu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin lupa atau terlalu lama meninggalkan ilmu sebelumnya, kemudian lupa. Nah, ini kemudian kita bisa mengingatkan kembali melalui model-model pembelajaran seperti ini. Lanjut. Nah, ini yang sudah kami sampaikan tadi, ini sudah ada di mobile apps. Bisa di-download, bisa belajar di mana saja, kapan saja tadi. Nah, selanjutnya, tadi Bapak Ibu, kami itu kekuatan kami. Namun kami pada saat kami melakukan self-assessment, kami melihat ada yang perlu kemudian harus segera kita tutup, harus kita isi gap-nya ketika kami masih dirasa kesiapannya masih belum optimal ya. Nah, yaitu learning teknologis. Kemudian ketika kami mempelajari apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengisi gap tersebut, maka Jafung PTP ini yang menjadi salah satu solusi. Sehingga kemudian dilakukan kajian gitu ya terkait dengan pemanfaatan Jafung PTP. Nah, ini karena dari sisi peta strategis di BPPK, maka tentunya dari SDM yang saat itu ada perlu kemudian dikuatkan, dan penguatannya ini tentunya harus relate dengan proses bisnis yang ada di tempat kami, yaitu di proses pendidikan dan pelatihan ya, atau pendidikan dan pembelajaran terkait dengan keuangan negara. Nah, ini tentunya dalam rangka mewujudkan SDM yang berkinerja tinggi dalam rangka mencapai pada visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelolaan keuangan negara berkelas dunia. Nah, ini yang kemudian mendasari kami melihat bahwa ada 4 target yang relevan untuk yang sesuai gitu ya dengan karakteristik pada JFPTP, yaitu perancangan pembelajaran yang berkualitas tinggi, kemudian program pembelajaran yang kreatif, manajemen pengetahuan yang berkualitas, pengendalian mutu pembelajaran yang efektif. Ini yang kemudian kita anggap relate itu dengan Jafung PTP yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah,
peran dari JFPTP ini memang diharapkan menjadi learning technologies dalam Kementerian Keuangan Corporate University. Jadi technical learning technologies yang bertugas nantinya untuk mengelola media pembelajaran sebagai sarana komunikasi atau penyampaian materi diskusi, sekaligus sebagai academic developer yang bertugas mendesain konten materi diklat yang di dalamnya ada desain pembelajaran atau kita menyebutnya dengan kurikulum, kemudian bahan ajar dan materi evaluasi diklat. Nah, dalam konteks Korpu ini memang JFPTP ini nantinya diproyeksikan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain dengan struktural, kemudian juga dengan Javung Widya Suara, Javung Prakom, dan mungkin Javung lainnya di kemudian hari. Next. Nah, tahun 2018 kami belajar nih dengan Bapak Ibu dari Pusdat ini. Kami mengucapkan terima kasih nih atas bimbingannya sehingga kami bisa sampai sejauh ini. Kami belajar, kami bahkan mengundang Pak Pur ya. Pak Pur itu berapa kali juga diundang tempat kami, ada Bu Andam juga, ada Bu Nanda. Nah, untuk kemudian kami meyakinkan diri gitu ya, semakin meyakinkan diri bahwa ini adalah Javung PTP ini adalah Javung yang nantinya memang bisa menjawab seluruh tantangan yang saat itu kita masih miliki. Kita juga mendapat informasi bagaimana Javung PTP di Pustekom saat itu, belum Pusdatin ya. Kemudian kita juga mendengar ada Kementerian Sekretariat Negara sudah ada, kemudian ada universitas maupun politeknik yang relate dengan Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, ini yang kemudian kami semakin yakin bahwa setelah kami belajar, kami makin yakin bahwa oh iya, PTP ini memang betul-betul kami butuhkan di Kementerian Keuangan untuk menjadi learning technology study. Next. Nah, di sini tentunya dalam peran PTP yang diharapkan adalah nanti kami dalam penyelenggaraan digital learning memang membutuhkan penguatan pada aspek SDM. Nah, ini tadi ya PTP. Kemudian nanti diperlukan juga inovasi-inovasi yang sebelumnya klasik konvensional kita sudah akan mendigitalkan. Dan tentunya JFPTP ini nantinya akan bergandengan tangan dengan para wideiswara kami yang mempunyai peran cukup besar di dalam meng-create, kemudian mendesain, kemudian mengembangkan, dan kemudian mengevaluasi pembelajaran program-program pembelajaran yang sudah ada. Nah, tentunya dengan berbasis pada structure learning, learning from others, learning from experience, atau kita menyebutnya pada pembelajaran terintegrasi. Next. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu, memang pada saat kami belajar di Pustekom ada satu yang sedikit berbeda gitu ya, karena di PTP yang dilakukan saat itu tidak sampai pada menghasilkan produk pembelajaran, itu yang kami pelajari saat itu ya. Nah, sementara untuk produksinya sendiri ada unit lain yang kemudian menyelenggarakan unit khusus yang kemudian bersifat teknis yang kemudian memproduksi. Nah, kebutuhan di kami saat itu tidak hanya pada merancang dan mengembangkan teknologi saja, tetapi juga sampai pada harus menghasilkan produknya berupa teknologi yang mendukung proses delivery atau implementasi pembelajaran di tempat kami. Nah, tentunya kami harus melakukan mitigasi Bapak Ibu dalam hal ini. Nah, untuk memastikan bahwa nanti JFPTP ini bisa berperan secara optimal, maka kami desain target kinerjanya disusun tidak hanya berdasarkan angka kredit Bapak Ibu, tapi juga berdasarkan output media atau model pembelajaran yang diatur rencananya di dalam pedoman pelaksanaan JFPTP di internal Kementerian Keuangan. Jadi kami nantinya di PTP ini tidak hanya angka kredit, tapi IQ-nya pun juga kemudian sudah pada output-outputnya. Nah, dan ini pun pada saat kemudian kami melakukan proses rekrutmen, ini kami juga harus memastikan bahwa SDM yang direkrut memang punya kesiapan untuk menjadi
PTP ini. Jadi istilahnya ketika kemudian direkrut itu tidak perlu ada penyesuaian lagi Bapak Ibu. Jadi langsung tidak ada bulan madu gitu ya, langsung gitu, langsung jalan gitu. Istilahnya ya sudah langsung jalan. Itu yang kemudian kami lakukan sehingga pada prosesnya, pada proses perekrutannya kami harus sudah memastikan bahwa calon-calon PTP ini sudah nantinya bisa langsung running. Nah, lanjut. Nah, di sini kita juga belajar bahwa di dalam implementasinya nanti akan ada irisan-irisan. Ya, di PTP ini yang menjadi learning teknologi sekaligus academic developer dalam Korpu ini ada irisan-irisan dengan CF Pranata Komputer, kemudian CF Widya Iswara, dan juga ada irisan dengan tusi dari struktural yang memang membidangi hal tersebut. Nah, disinilah kami kemudian membagi hati-hati sekali dalam memilah tusinya masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih ataupun redundant gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti clear antara JF Pranata Komputer, JF Widya Iswara struktural dan juga JF PTP ini. Nah, meskipun Bapak Ibu ada barangkali hal yang memang bisa dikolaborasikan. Nah, dalam hal kolaborasi tersebut tentunya ada yang ada yang mungkin nanti outputnya bisa saja satu, tetapi yang melaksanakan bisa lebih dari satu javuk. Ini yang kemudian kita lakukan, menyusun urjab-urjabnya yang masih dalam proses pengembangan. Lanjut. Nah, ini kemudian bagaimana implementasi JLPTP. Setelah kemudian kita meyakini kebutuhan ini sangat besar di Kementerian Keuangan, maka kami selanjutnya melakukan rekrutmen Bapak Ibu. Kami belajar dulu, next. Kami belajar ke Pustekom saat itu bagaimana kami akan menyiapkan formasi, kebutuhan formasi dari JLPTP. Sebenarnya sudah dirintis dari tahun 2017, namun kemudian baru kemudian kita teruskan di tahun 2020 uji petik, dan kemudian kami alhamdulillah mendapatkan izin prinsip dari Pusdatin tahun 2020 dan juga mendapatkan penetapan formasi dari Menpan RB pada tahun 2020, tahun yang sama penetapan kebutuhannya. Kemudian di 2021 kami melakukan rekrutmen. Next. Nah, pada saat kita melakukan rekrutmen, kami melakukan uji kompetensi kepada pegawai kami yang memang berminat untuk menjadi JLPTP ini ke Pusdatin. Ada sekitar 70, kemudian yang lulus 45 orang, dan kemudian ketika ada uji kompetensi yang kedua, bertambah yang lulus menjadi 10 orang. Jadi sebenarnya yang lulus pada saat itu ada 55 orang. Nah, selain kita melakukan uji kompetensi di Pusdatin, kami juga melakukan yang namanya seleksi internal di Kementerian Keuangan. Nah, seleksi internal ini kami lakukan dari sisi kesiapan dari pegawai tersebut. Dari sisi kompetensi mungkin sudah dari uji kompetensi sudah bisa dikatakan layak gitu ya, direkomendasikan. Namun kami juga melakukan yang namanya seleksi. Nah, seleksi ini tentunya menyangkut berbagai hal, mulai dari kita menyusun timeline, kemudian tools-nya, kemudian wawancara dan sebagainya. Kemudian konfirmasi minat, kemudian permintaan usulan dari unit-unit, kemudian kami minta adanya proposal, ya mereka menyusun proposal dan kemudian dilakukan wawancara, dan terakhir adalah penentuan hasilnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang kami tadi ya, kami butuh yang betul-betul siap gitu ya, tidak perlu lagi ada penyesuaian. Jadi dan kemudian kami juga konfirmasi minat karena ternyata pada proses berjalannya waktu ada yang kemudian promosi gitu ya, kemudian ada yang beralih menjadi pengennya ke Javung yang lain dan sebagainya, kami lakukan konfirmasi ulang. Nah, di sini pun pada saat dilakukan seleksi kami melihat
calon-calon kesiapan dari mereka ketika mereka juga bisa menyajikan hasil karya mereka pada saat itu. Sehingga kita semakin yakin bahwa orang-orang ini memang cukup siap untuk menjadi PTP di Kementerian Keuangan, istilahnya dalam waktu dekat gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebenarnya dari hasil perhitungan kami itu ada, kalau melihat dari ABK yang ada, dari banyaknya program pembelajaran yang ada di Kementerian Keuangan, sampai saat ini mungkin hampir mendekati 600 program ya. Ini kebutuhannya cukup banyak, tadinya sekitar 700-an orang. Tapi kan sangat tidak mungkin ya 700 orang. Sehingga setelah kemudian dilakukan penyesuaian, maka pada saat itu ditelaah, dikaji kembali dari berbagai hal, dari banyaknya program yang ada, kemudian dari kebutuhan yang ada. Kalau selanjutnya bisa dilihat kebutuhannya itu sekitar 200-an ya Mas, kalau nggak salah 234 kalau nggak salah, karena masing-masing pusdikat itu ada 9 orang. Namun pada saat dilantik kita saat itu melihat ada 20, saat itu kita masih merasa 20 orang ini cukup untuk di pengangkatan pertama, karena kita juga akan melihat efektivitas maupun kinerja optimal dari PTP ini terlebih dahulu sebelum kami kemudian melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi banyaknya sekitar 200-an itu akan bisa dipenuhi sampai dengan itu hasil hitungan kita sampai tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita terus lakukan proses penyesuaiannya. Nah, ini dari 20 orang ini ada 15 orang PTP pertama dan ahli muda. Lanjut. Nah, dari 20 orang tersebut, Bapak Ibu, mungkin ini adalah pengelolaannya yang kami lakukan terhadap mereka. Kita tempatkan pada unit-unit tadi, para pusdikat-pusdikat tadi. Ada pusdikat pajak, bea cukai, dan sebagainya. Secara proporsional karena sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kami sesuaikan. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah kegiatan pengembangan kompetensinya. Jadi sebelum mereka kemudian kita angkat gitu ya, kita lantik gitu. Ini ada beberapa proses pengembangan Bapak Ibu, mulai dari webinar series videografi for beginner ini ya kami siapkan untuk mereka. Sebenarnya ini tidak khusus untuk mereka, tapi mayoritas mereka yang mengikuti. Kemudian webinar pengenalan teknologi virtual reality di tahun 2020, webinar series videografi untuk beginner, ini teknik penulisan skenario film, ini juga kemudian kita lakukan. Dan juga setelah kemudian mereka diangkat gitu ya, ini yang non pelatihan, ini adalah penugasan PTP untuk mengikuti BIMTEK di Pusdatin. Kemudian kami melakukan yang namanya diskusi-diskusi melalui Rabu Biru, Rasa Baru Bincang Korpu. Ini adalah terkait dengan jabatan fungsional teknologi pengembang teknologi pembelajaran. Kemudian juga ada yang namanya seminar digital ya, atau seminar melalui Zoom gitu ya. Ini terkait juga dengan PTP dalam pembuatan pembelajaran digital berbasis multimedia. Next. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang sifatnya pelatihan Bapak Ibu. Dari tahun 2020 kami sudah menyiapkan berbagai bekal untuk mereka melalui pelatihan pembelajaran proses multimedia, kemudian gamification for learning ya, ini dilakukan internal di Kemenkyu, kemudian sosialisasi teknis, lokakarya, e-learning, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Next, dan tentunya berbagai sosialisasi dan hal-hal lain itu kemudian kami kerjasamakan dengan Pusdatin. Terima kasih sekali, kami sangat disupport dan kami banyak belajar. Kayaknya satu yang kami belum, ini adalah benchmark juga nih Pak Wahyu ya, ke Pusdatin kembali, kemudian nanti mungkin
mohon izin kalau kami juga nanti akan belajar dari BKKBN mungkin atau dari Kementerian Agama barangkali ya, mungkin yang memang sudah lebih dulu memiliki PTP. Lanjut, saya kira ini adalah bagaimana penugasan-penugasan atau bagaimana kami memberikan penguatan kepada PTP di tempat kami. Next, Mas. Terus kita lanjut saja. Lanjut. Nah, ini adalah rencana kami untuk pengembangan di tahun 2022 nih, Pak Wahyu nih. Kita lakukan lagi workshop. Setelah sebelumnya kami sudah dibantu. Terima kasih di Desember kemarin kami maksa-maksa untuk dibantu untuk workshop Jafung PTP karena kami rasa kami sangat butuh sekali. Ini nanti kami akan lanjutkan yang di tahap 2-nya. Kemudian BIMTEK ini juga nanti kami akan lakukan. Kemudian rencananya kami akan melakukan pembentukan tim penilai angka kredit juga nih di Kementerian Keuangan. Nanti tentunya kami mohon saran-sarannya. Kemudian juga kami lakukan penulisan karya ilmiah terkait dengan PTP dan tentunya seminar digital terkait dengan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, kami pun juga sudah melakukan evaluasi sebenarnya terkait dengan kinerja gitu ya PTP di tahun 2021 kemarin. Memang kami rasa ada banyak hal yang mungkin belum optimal dilakukan dan kami masih harus belajar terus dan kemudian memberikan penguatan kepada para PTP kami. Next terus Mas. Kita lanjut. Next saja mungkin. Nah, ini adalah kami juga sedang menyiapkan rancangan domlak yang berlaku internal, baik itu terkait dengan rekrutmen dan seleksi, kemudian rincian kegiatannya, mekanisme internal dalam pengusulan dan pengajuan angka kredit di Kemenkyu, kemudian mekanisme kenaikan jenjang. Nah, kami memang sedang merancang berbagai pedoman untuk memudahkan nanti teman-teman PTP menjalankan tusinya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, barangkali untuk informasi kami juga kegiatan yang kami lakukan, ya, output yang dilakukan oleh JFPTP ini dari bulan April 2021 sampai Oktober ini mungkin sekitar 7 bulan ya. 7 bulan dilakukan oleh teman-teman PTP kami. Belum begitu banyak Bapak Ibu jenisnya, namun kalau kita ngelihat frekuensinya cukup lumayan. Jadi dari sekitar banyak jenis kegiatan PTP baru 9 nih Pak Wahyu, ini belum semuanya kami lakukan. Cuma memang frekuensinya cukup banyak, jadi memang PTP kami yang 20 ini saya kira cukup sibuk gitu ya, cukup sibuk sekali karena memang program-program yang ada di tempat kami cukup banyak. Nah, ini sampai dengan Oktober dan jika boleh sharing gitu ya Bapak Ibu, dari seluruh 20 PTP kami sudah mengajukan DUPA ini dari bulan Juli, jadi diangkat bulan April, bulan Juli sudah mengajukan angka kredit, dan kemudian Oktober juga demikian gitu ya. Jadi Januari ini juga sudah demikian. Kami coba untuk sampaikan kepada instansi pembina dalam hal ini Pusdatin, dan tentunya kami menunggu juga nanti arahan-arahannya gitu ya, apa yang perlu kami improve terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jafung kami. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.